Bang Ray, dari Anda closing statement mungkin disampaikan oleh Bang Felix tadi. Keterlibatan TNI Polri tadi sebutkan perlu ternyata Bang. Kemudian juga, ya silakan. Saya kira saya sudah berkali-kali tadi menyatakan bukan tidak boleh, tetapi Anda harus atur dengan ketat. Yang itu harus diatur dalam operasi militer selain perang. Nah aturannya itu yang sampai sekarang menurut saya ditunggu banyak orang. Baik. Sejauh apa sehingga tidak tiba-tiba muncul sendiri, sehingga tidak merasa TNI punya tafsiran sendiri langsung eksekusi sendiri. Kalau mau sosialisasi, ya sosialisasi pembangunan itu wilayahnya Pemda, bukan TNI gitu. Nah itu satu. Nah jadi konsep ini yang perlu menurut saya kita tekankan dulu sehingga kita tidak menjadikan tingkat kesuksesan justru tidak di tugas dan kewenangan pokoknya gitu. TNI itu dianggap sukses karena apa ya? Karena mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia kan. Polisi itu dianggap sukses karena tingkat keamanan makin meninggi. Kan itu ukurannya. Politisi dianggap sukses ya karena mampu mendistribusikan kesejahteraan. Nah, ya ada ukuran-ukurannya. Jangan diminta politisi itu membuat ukuran yang seolah-olah bukan di luar kewenangan dirinya. Lalu kita glorifikasi bahwa itu adalah tingkat kesuksesan. Ya kalau udah begitu ya saya memakai istilah TNI itu. Ini nggak disiplin nih namanya. Disiplin itu ya harus sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau tadi Bang Sitompul mengatakan perlu saling mengisi, loh bagaimana lagi saling mengisi kalau banyak pekerjaan yang dikerjakan oleh sipil sekarang TNI. Gitu loh kira-kira tuh. Nah oleh karena itu mengisi itu kalau kita semua setia dan disiplin pada profesinya masing-masing. Yang kurang di sana apa, yang kurang di sini apa, baru kita isi secara bersama-sama. Tadi tidak masuk gitu. Nah itu yang saya mau katakan tuh, jangan-jangan pikiran yang kayak begini juga, mohon maaf ya, tidak terpikirkan oleh Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo itu hanya berpikir soal efektivitas. Ini TNI kelihatan nggak ada kerjaannya nih, ayo deh amankan pilkada, coba Anda bayangkan. Di zaman Pak Jokowi itu TNI ikut mengamankan pilkada loh. Dan gitu ya, ikut dan seterusnya gitu. Enggak, TNI itu kerja 24 jam. Nggak ada hentinya tuh. Kapan kerjanya itu? Ya mencermati jangan sampai ada sedikit pun dari wilayah Republik Indonesia ini yang berpindah patok perbatasannya. Itu pekerjaan TNI loh. Jadi dia ketika kita tidur nyenyak semua, TNI itu tetap berjaga untuk memastikan tidak ada sejengkal pun dari wilayah Republik Indonesia ini yang berpindah ke negara lain. Tidak ada. Anda bisa bayang beratnya itu? Ya berat. Oleh karena itu jangan tarik lagi ngurusin MBG gitu loh. Baik. Lagi tarik Terakhir dari Bang Iwan, silakan Bang. Nah, itu maksud saya itu. Nah, yang lain yang saya mau katakan begini. Kepada Bung Pelik tadi ya soal pembangunanisme ini gitu. Saya kan tadi mengatakan bahwa persoalan yang digambarkan oleh Pesta Babi itu ya sebagai karya jurnalistik nggak mungkin dia juga secara holistik mengungkapnya. Ada segmen-segmen yang harus diungkap oleh dia secara kuat gitu. Tapi itu sebetulnya persoalan yang timbul di banyak tempat di seluruh Indonesia. Itu maksud saya. Tidak hanya Papua saja. Tidak hanya Papua. Di mana di daerah-daerah yang terjadi eksplorasi sumber daya alamnya, masyarakat masyarakatnya terpinggirkan. Saya mau tanya misalnya Bung Felix, dari sekian banyak daerah-daerah kita yang dieksplorasi sumber daya alamnya itu emas, batu bara, minyak bumi, termasuk sawit. Tolong sebutkan mana daerah yang berkembang dan sejahtera berdasarkan eksplorasi itu. Hampir sulit kita sebutkan gitu. Yang ada adalah banyak korban manusia dan kemanusiaan dari peristiwa-peristiwa itu. Lalu siapa yang diuntungkan? Itu pertanyaan yang sampai hari ini kita belum bisa jawab. Padahal eksplorasi itu sudah kita lakukan sejak dari zaman 60 tahun yang lalu di era Pak Harto. Pertanyaannya, 60 tahun kita melakukan proses pembangunan melalui eksplorasi sumber daya alam itu, apa yang didapatkan bangsa ini? Baik. Kita tangkap poinnya. Terima kasih. Jangan dulu tangkap dulu. Karena ini persoalan pentingnya, sehingga kata-kata pembangunan itu nggak selalu diucapkan dengan indah oleh pejabat negara, tapi kita rakyat biasa ini
nggak mendapatkannya. Kan saya dan Bang Tompul juga mungkin Bung Zombing nggak perlu datang jauh-jauh dari Sumatera ke Jakarta ini. Salah satu faktornya karena di Sumatera itu kita nggak mendapatkan pendidikan yang bagus. Jadi kita pindah ke Jakarta untuk mendapatkannya. Jadi pemerataan itu era perlu ada. di zaman Orde Baru. Padahal eksplorasi sumber daya alam luar biasa besar sekali. Mengapa pendidikan yang bagus seperti yang kita alami, kalau sekarang bagus lah ya, tidak pernah kita alami di era kita? Kan itu problem. Itu menurut saya. Nah kalau tadi misalnya, oke, salah satu pesan penting dari Pak Prabowo ini adalah memberantas yang disebut dengan mafia di hutan dan sebagainya. Film ini jadi penting. Penting apa? Penting mengingatkan bahwa praktek itu setidaknya di lapangan masih terjadi. Sehingga dengan begitu mestinya pemerintah menghargai film ini dan menjadikan rujukan untuk betul-betul memberantas apa yang disebut dengan mafia lingkungan, perusakan lingkungan, entah itu di Papua, entah itu di Kalimantan, entah itu di Sulawesi, entah itu di Jawa, dan juga entah itu di NTT, ya, di Maluku, dan termasuk di Sumatera. Kita harus jaga lingkungan kita, harus jaga alam kita, karena ini semua pinjaman dari generasi kita yang harus kita kembalikan secara utuh kepada anak cucu kita di masa mendatang. Oke, sudah bisa ditangkap ya Bang ya? Silakan Bang Iwan, tanggapan Anda. Oke, salam hormat untuk Papua ya. Selamat malam. Kami rakyat Indonesia tentu cinta, kami sayang dan kami peduli Papua ya. Dan kami yakin Papua ke depan akan maju sama dengan provinsi yang lain. Intinya untuk saudara-saudara yang di Papua saya berpesan jaga kondusivitas, jangan mudah dihasut dan yakinlah bersama Prabowo Papua akan menjadi lebih maju. Terima kasih dan selamat malam. Oke baik, terakhir mungkin dari Prof. Musda silakan apa yang disampaikan, mungkin salah satunya pesan dari film ini juga. Iya, terima kasih bahwa salah satu yang menonjol dari film ini adalah ungkapan Papua bukan tanah kosong. Itu berkali-kali muncul ya. Artinya apa? Bahwa mereka ingin mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, di dalamnya ada TNI dan sebagainya, itu tidak membawa manfaat yang besar bagi masyarakat adat, bagi masyarakat asli Papua ya. Karena itu saya ingin kembali lagi kepada paradigma pembangunan kita. Ini dari awal saya sudah bicara, kita harus mengubah pendekatan terhadap Papua yang biasanya ini kita selalu menggunakan pendekatan politik dan keamanan. Nah sekarang kita harus mengubah ya pendekatan itu dengan pendekatan keadilan. Jadi benar-benar jangan melihat Papua itu sebagai objek. Tapi gunakanlah atau jadikanlah mereka itu sebagai subjek pembangunan, diikutsertakan mulai dari awal ya, dari perencanaan, pelaksanaan dan sampai kepada evaluasi. Yang kedua adalah pendekatan tadi keadilan, kemanusiaan ya, dan juga kebangsaan karena mereka bukan anak tiri ya. Karena itu mari memperlakukan mereka itu sebagai warga Indonesia yang harus juga diperhatikan ya kesejahteraannya. Karena terus terangnya saya kalau ke Papua itu kita sudah 6 dekade untuk pembangunan Papua, tapi sedih ya bagaimana puskesmas mereka ya di daerah-daerah, terutama di daerah pegunungan, bisa nggak terpikirkan oleh kita semua ke depan. Mereka yang ada di pesisir ada semacam perahu ambulans untuk mempercepat itu. Jadi yang dipercepat itu pelayanannya loh Pak ya, bukan demonstrasinya, jadi bukan pembabatan pohonnya yang dipercepat, tapi pelayanan kesehatan. Karena saya melihat bagaimana angka-angka kematian ibu melahirkan ya di daerah-daerah pegunungan itu kalau di Papua itu bisa lebih dari 1.000 loh. Kalau secara nasional di Indonesia mungkin hanya 300-an, 300 per 100.000 kayak kelahiran hidup. Karena itu hak kesehatan reproduksi untuk masyarakat Papua ini betul-betul angka merah sekali. Karena itu bagaimana nih ke depan ya hal-hal yang seperti itu dipertimbangkan. Karena terus terang saja saya melihat bahwa ada kepincangan yang sangat, ketidakadilan yang sangat akut ya di dalam pembangunan masyarakat Papua. Sementara kita menggali emasnya, menggali tambangnya, menggali hutan-hutannya. Jadi nggak adil menurut saya. Karena itu ke depan saya pikir sekali lagi saya ingin berkata kepada kita semua bagaimana kita harus mengubah paradigma pembangunan sehingga betul-betul masyarakat Papua merasakan apa yang dirasakan oleh kita semua sebagai warga bangsa. Oke, baik, tepuk tangan untuk Prof. Musda. Terakhir untuk Prof. Effendi sedikit saja pesan disampaikan dari film ini dan juga pembubaran yang terjadi. Iya, sedikit sekali saya mau menyampaikan salam cinta buat
buat Papua, buat pembuat film ini, buat teman-teman yang lagi memperingati reformasi yang sedang ditawan juga di Palestina. Kembali pesan utamanya adalah menurut saya tadi paradigma, mental window sebetulnya. Pendekatan kita terhadap apa yang sedang kita lakukan. Jadi nggak bisa menurut saya lebih cepat. Bahkan kita bisa berbeda dalam mental window tersebut. Misalnya menurut saya TNI boleh bercerita tentang pembangunan dalam konteks filosofisnya, pertahanan dalam konteks filosofisnya. Tapi yang disebut dengan mental window itu adalah bagaimana kita semua termasuk masyarakat adat di sana duduk bersama gitu ya. Lalu pada bagian tertentu mereka mengatakan di bagian ini TNI boleh masuk misalnya gitu ya, dengan kesepakatan bersama dalam konteks yang tidak melanggar tentunya perundangan yang ada. Saya mau menutup dengan sebuah ini ya, komunikolog pertama di Indonesia itu Prof. Alwi Dahlan almarhum ya. Dia bercerita begini, pada suatu saat dia menghadiri sebuah pameran lukisan. Lalu dia melihat lukisan-lukisan yang ada, ditanyakan sama orang kan, wartawan, menurut Prof. Alwi Dahlan, kira-kira apa makna lukisan ini? Lalu dia bingung, kurang lebih ya, waktu itu Anda tahu ya, zaman Orde Baru kan, dia harus menjawab, saya rasa ini maknanya pembangunan, katanya. Ya kan, waktu zaman Orde Baru apa saja dijawab pembangunan. Terus panitianya akhirnya bisik-bisik dan segera merubah, ternyata lukisan itu terbalik. Jadi bukan itu harusnya, lukisan itu terbalik dan judul lukisan itu adalah kerusakan lingkungan. Jadi coba Anda bayangin, ini fakta betul yang dijelaskan di dalam kelas oleh Prof. Alwi Dahlan, komunikolog pertama di Indonesia. Bahwa jangan secepatnya menyebut pembangunan, padahal pada saat yang sama kita sedang melanggar environmental ethics. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini di Rakyat Bersuara, pemirsa.